Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak masih dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 3, tokoh dan penemu, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya dengan benar. Nah, anak perhatikan kegiatan siswa sehari-hari. Di sini ada 3 gambar, anak-anak ya. Perhatikan yang pertama ini gambar siswa membuang sampah sembarangan. Yang kedua gambar siswa belajar yang tidak semangat, dapat dilihat dari cara duduknya. Yang ketiga adalah siswa sedang bekerja kelompok, belajar kelompok. Nah, dari gambar-gambar ini kita ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dari gambar 1 ya. Apa kewajiban kita sebagai seorang pelajar dari gambar 1? Ya, seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, apakah mereka sudah melakukan kewajiban sebagai pelajar? Jadi apakah sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Tentu saja belum ya, karena dia membuang sampahnya sembarangan. Pertanyaan ketiga, apa dampak bagi diri sendiri? Dampaknya bagi diri sendiri adalah bisa menyebabkan penyakit. Jadi kalau banyak orang yang membuang sampah sembarangan, tentu saja nanti lalatnya hinggap di sampah tersebut, itu bisa menyebabkan penyakit pada diri kita sendiri. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Lingkungan menjadi kotor. Terakhir, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Yang dapat mencemari udara, dapat menyebabkan adanya penyakit, dan juga kalau terlalu banyak sampah yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan banjir. Nah, itu anak-anak ya. Nah, untuk gambar 2 dan gambar 3 silakan anak-anak jawab di rumah. Ini contoh cara mengerjakannya. Nah, Nana, apa saja kewajiban seorang pelajar dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban? Nah, di sini Ibu sudah buatkan ya. Kewajiban pelajar yang pertama, belajar dengan tekun. Lalu apa dampaknya jika tidak melaksanakan kewajibannya? Nilai belajar akan berkurang. Ya, kalau sudah tidak tekun belajar, nilainya juga tidak berkurang, kemudian ilmunya juga pasti otomatis berkurang. Yang kedua, menghormati bapak ibu guru. Apa dampaknya jika tidak melaksanakan? Ya nantinya kurang mendapat perhatian dari guru tentunya ya. Karena tidak pernah menghormati atau memberikan salam kepada bapak ibu gurunya. Yang ketiga, menaati peraturan sekolah. Dampak jika tidak melaksanakan, maka suasana sekolah tidak nyaman. Misalnya menaati peraturan sekolah menggunakan pakaian seragam, malah anak menggunakan pakaian bebas. Jadi kan tidak nyaman berada di sekolah. Paling beda sendiri, ya. Yang keempat adalah menghormati teman. Apa dampak jika tidak melaksanakan kewajiban menghormati teman? Kita akan dijauhi oleh teman sehingga tidak memiliki teman. Mau anak-anak di sekolah tidak memiliki teman. Nah, karena itu hormatilah teman. Yang kelima, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Nah, jika tidak menyelesaikan tugas tepat pada waktu, tentu tugas anak-anak akan menumpuk. Jika sudah menumpuk, rasa malas akan timbul, jadi nilai pun tidak akan didapatkan, begitu ya. Nah, itulah kewajiban-kewajiban yang harus anak-anak lakukan. Dan jika tidak melakukan, dampaknya akan memberatkan diri anak-anak sendiri. Jadi, lakukanlah kewajiban sebaik mungkin. Nah, anak-anak, dahulu kewajiban anak-anak adalah mempelajari tentang kalimat efektif ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan bahas lagi tentang kalimat efektif, di mana salah satu ciri kalimat efektif adalah hemat, tidak menggunakan kata yang berlebihan. Contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, para ini sudah menunjukkan banyak.
Kemudian tamu-tamu juga menunjukkan banyak. Sehingga kalau semua para tamu-tamu ini kata-katanya berlebihan, jadi harus dikurangi. Salah satunya ya, boleh hilang paranya menjadi tamu-tamu atau kita hilangkan tamu-tamu menjadi para tamu saja. Nah, jadi inilah bentuk kalimat efektifnya. Yang pertama, para tamu duduk di kursi, atau pilihan yang kedua, tamu-tamu duduk di kursi, gitu ya. Kalau pada yang pertama ini terlalu berlebihan penggunaan kata-katanya. Oke, di sini Ibu sediakan kalimat tidak efektif dan bagaimana bentuk kalimat efektifnya. Yang pertama, selanjutnya kemudian teknologi semakin berkembang. Ini kelebihan. Selanjutnya kemudian ini memiliki arti atau makna yang hampir mirip gitu ya. Jadi kita hilangkan satu, gunakan satu saja menjadi selanjutnya teknologi semakin berkembang. Nah, yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sudah ada para lagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Sangat boros dengan kata-kata ya. Kita ubah menjadi kalimat efektif di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita hilangkan paranya. Lalu televisi kemudian terus berkembang menjadi televisi kemudian terus berkembang. Para bapak-bapak melaksanakan rapat di ruang guru. Kalimat efektifnya, bapak-bapak melaksanakan rapat di ruang guru. Nomor 5, saat bel berbunyi, semua siswa masuk ke dalam ruangan. Jadi ini berlebihan, kalau sudah masuk pasti ke dalam ruangan ya. Sehingga menjadi kalimat efektif, saat bel berbunyi, semua siswa masuk ke ruangan. Seperti itu ya. Inilah contoh kalimat tidak efektif, kita ubah menjadi kalimat efektif. Oke anak-anak, itulah materi kita untuk hari ini, yaitu kewajiban dan dampak anak-anak tidak melaksanakan kewajiban serta tentang kalimat efektif. Nah, jadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang paparan materi tadi, maka kerjakanlah tugas 1 dan tugas 2 berikut ini. Buat di buku latihan ya, beserta dengan soalnya ini, buat dalam bentuk tabel, gunakan penggaris supaya rapi. Buat di buku latihan, jika sudah silakan kirim ke WA Ibu. Baiklah anak-anak, demikianlah materi kita untuk hari ini, singkat, padat, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat belajar dan terima kasih, selamat pagi. Dadah.